Masyarakat bernaskah Nusantara Manasa punya cara sendiri untuk merawat warisan leluhur berupa naskah kuno Belambangan. Bekerja sama dengan UNESCO, mereka menunjukkan caranya dalam sebuah restorasi yang berlangsung di Banyuwangi, Jawa Timur. Masuk kategori daerah rawan bencana alam yang berpotensi mengancam keberadaan naskah-naskah kuno di wilayah Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Banyuwangi menjadi salah satu lokasi kegiatan restorasi yang digelar komunitas Manasa. Mereka bekerja sama dengan elemen masyarakat dan didukung oleh UNESCO. Dibuka dengan workshop di Hotel Luminar pada Kamis 24 April 2025, rangkaian kegiatan tersebut berlanjut di hari berikutnya berupa restorasi, yaitu langkah perawatan dengan melakukan penyemprotan dan lain sebagainya pada naskah kuno yang kondisinya mengkhawatirkan. Menurut Ketua Umum Manasa Pusat Munawar Holili, Banyuwangi merupakan salah satu tempat yang memiliki cukup banyak warisan naskah kuno. Bahkan, sudah ada 2 naskah kuno yang jadi ingatan koleksi nasional IKON. Tentu saja, ini menjadi salah satu bukti bahwa Bumi Belambangan merupakan daerah yang memiliki manuskrip kuno yang harus diselamatkan. Mungkin karena ketua umumnya kurang sensitif. Ya, kegiatan hari ini sebenarnya lanjutan dari kegiatan yang dimulai dari kemarin. Kami Manasa, Masyarakat Prasejarah Nusantara, didukung oleh UNESCO Jakarta, melakukan kegiatan workshop restorasi naskah kuno di Banyuwangi. Nah, jadi kami memberikan pengetahuan bagaimana cara mengkonservasi, memperbaiki manuskrip itu atau naskah kuno di sini. Gitu. Nah, hari ini kita langsung melakukan kegiatan restorasi dan konservasi, jadi perbaikan naskah kuno milik salah seorang pemilik naskah kuno di Banyuwangi. Jadi tujuannya tentu saja supaya naskah kuno itu umurnya lebih panjang karena diperbaiki gitu, supaya kondisinya bisa dipertahankan, informasinya dipertahankan lebih lama lagi. Kenapa kok milih Banyuwangi, Pak? Ya, Banyuwangi itu salah satu daerah di Indonesia yang memang rawan bencana. Ada banyak kekhawatiran kami di berbagai daerah dan salah satunya Banyuwangi yang memiliki jumlah naskah kuno yang lumayan relatif banyak. Kemudian juga ada naskah kuno yang baru saja tahun lalu ditetapkan sebagai salah satu naskah ingatan kolektif nasional, dan rencananya tahun depan akan diusulkan ke jenjang yang lebih tinggi, jadi Memory of the World Asia Pasifik, sehingga perlu ada dokumentasi. Kemudian juga ada perbaikan naskah kuno supaya ini juga melancarkan pengusulan itu. Ya, jadi sebenarnya ada 2 naskah kuno yang sangat penting dalam konteks di Banyuwangi. Yang pertama, naskah Sri Tanjung yang tahun lalu ditetapkan sebagai ingatan kolektif nasional oleh Perpustakaan Nasional. Dan yang kedua, naskah Babad Tawang Alun. Nah, tetapi karena waktunya terbatas, naskah Babad Tawang Alun inilah yang hari ini akan dikonservasi. Mudah-mudahan selesai hari ini sampai malam, atau kalau belum selesai sampai besok. Tetapi naskah yang ditetapkan sebagai ingatan kolektif nasional, yaitu naskah Sri Tanjung, kondisinya ternyata sangat mengkhawatirkan, jadi ada korosi tinta, sehingga membutuhkan perlakuan yang lebih lama lagi. Sehingga mudah-mudahan sebenarnya ini bisa menjadi bahan pertimbangan, misalnya pemerintah Kabupaten Banyuwangi, kemudian juga pihak-pihak lain yang bisa mendukung kegiatan ini untuk perbaikan dan atau konservasi naskah kuno yang sudah ditetapkan sebagai ingatan kolektif naskah Sri Tanjung itu. Ya, naskah itu tentu tetap ada di koleksi pemilik di sini. Jadi tujuan kami tentu bukan membawa naskah kuno, namun justru memperbaiki supaya naskah ini bisa dirawat, lebih lestari, lebih lama lagi gitu. Tetap ada di sini di pemiliknya. Dan yang memang diperlukan adalah proses digitalisasi. Jadi naskah ini sudah didigitalkan. Dan itu informasinya sudah bisa diakses juga, sudah dikerjakan teman-teman. Untuk yang dilibatkan siapa saja, Pak? Kenapa? Yang dilibatkan siapa saja di sini, Pak? Yang dilibatkan itu yang pertama
pengusul pertama itu ya masyarakat Penaskah Nusantara atau Manasa Pusat, didukung dananya dari UNESCO Jakarta. Itu melibatkan teman-teman Manasa di Banyuwangi, kemudian juga ada dari teman-teman dari Manasa Jember yang memang dekat juga pemilik naskah itu sendiri dan dinas perpustakaan dan kearsipan daerah. Jadi ada banyak pihak termasuk juga Dewan Kesenian Lambangan atau Banyuwangi di sini. Harapan Pak? Mungkin bisa sampaikan harapannya ya? Ya, harapan kami sebenarnya karena ada satu naskah kuno dari Banyuwangi yang sudah ditetapkan sebagai ingatan kolektif nasional, yaitu naskah Sri Tanjung yang tahun lalu. Itu karena kondisinya parah, itu memerlukan penanganan yang lebih lama, kemudian tentu biayanya yang lebih besar. Ini bisa ditindaklanjuti bukan hanya oleh kami, tapi juga tentu bantuan dari pihak pemerintah di sini, karena ini tentu akan membawa nama baik Kabupaten Banyuwangi tentu saja. Dan ini kami harapkan juga informasi ini akan kami sampaikan ke pusat ya, karena saya juga menjadi salah seorang anggota tim ahli Memory of the World dan tim ahli juga di Ingatan Kolektif Nasional Dewan Pakar di sana. Ini kami menyampaikan informasi. Oke, terima kasih Mas. Ya, Dekat. Sementara itu, Wini Indiarti, Ketua Pengurus Daerah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Aman Osing, yang juga anggota pengurus Komisariat Manasa Jember, menjelaskan bahwa naskah kuno bukan hanya berisi cerita dongeng seperti apa yang diperkirakan banyak orang. Karena di dalamnya ada pengetahuan serta rangkuman lain dari kebudayaan leluhur yang berisi pengalaman jiwa manusia dari masa lalu. Dan isinya masih banyak yang masih relevan hingga saat ini. Wiwin juga menambahkan, kegiatan restorasi naskah ini juga melibatkan banyak pihak termasuk pemiliknya. Sebelumnya diketahui, ada 2 naskah kuno yang telah masuk dalam manuskrip di Ingatan Koleksi Nasional IKON tahun 2024. Rencananya, yang saat ini direstorasi adalah naskah Lontar Tamalu yang akan diajukan kembali untuk tahun 2025. Salah satu naskah yang direstorasi pada acara yang diselenggarakan oleh Manasa dan disupport oleh UNESCO kali ini adalah naskah Lontar Sri Tanjung. Nah, tahun kemarin Lontar Sri Tanjung sudah lolos ditetapkan sebagai ingatan kolektif nasional, dan tahun depan 2026 itu kan ada penyelenggaraan seleksi Memory of the World yang Asia Pasifik. Nah, Perpusnas menyampaikan bahwa Lontar Sri Tanjung yang sudah ditetapkan sebagai ikon itu akan diikutkan dalam MOW yang Asia Pasifik itu, yang kebetulan pelaksanaannya di Bali. Dengan adanya restorasi ini diharapkan seluruh aset warisan budaya ini bisa diselamatkan dan selanjutnya mampu dirawat dengan baik. Dari Banyu, Jawa Timur, Muhammad Hasbi, Nasional TV melaporkan.